Penyematan nama komunitas Kuda Seberani yang akan dilakukan oleh perwakilan dimohon maju. Lapor penyematan tangga Kuda Seberani siap dilaksanakan. Ya, ambil ya. Penyematan Kuda Seberani telah selesai dilaksanakan. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Sembrani Temanggung. Anggaran dasar anggaran rumah tangga komunitas Kuda Seberani. Anggaran dasar pendahuluan dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia telah diciptakan dengan segala perbedaan, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, agar manusia dapat saling membantu sesamanya. Perbedaan itu ada dan nyata di antara manusia, sebagaimana fitrahnya antara aspek individu, sosial, iman, dan takwa dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pemikiran tersebut di atas menjadi dasar kesadaran untuk membangun suatu komunitas dalam lingkup sederhana yang selalu menggalang kebersamaan dan persaudaraan di antara sesama anggota komunitas. Filosofi dibentuknya komunitas ini adalah untuk membangun kekeluargaan antar anggota. Bab 1, nama, waktu, dan tempat kedudukan. Pasal 1, nama organisasi dan komunitas ini bernama Komunitas Catur, dan untuk mempermudah selanjutnya diberi nama Komunitas Kuda Seberani, disingkat dengan KKS. Pasal 2, waktu pendirian organisasi Komunitas Kuda Seberani berdiri atas kesamaan pendapat dan ide yang terkandung di dalam hati setiap pencinta catur yang telah dideklarasikan dan diresmikan oleh Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Andayono pada tanggal 30 September 2022. Dengan demikian bahwa Komunitas Catur Kuda Seberani KKS telah ditetapkan hari jadi dan diperingati setiap tanggal 30 September. Pasal 3, tempat dan kedudukan Komunitas Kuda Seberani berada di wilayah hukum Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Bab 2, kedaulatan dan azas organisasi. Pasal 1, kedaulatan tertinggi organisasi Komunitas Kuda Seberani terletak dalam musyawarah dewan anggota dan keputusannya di tangan Dewan Pembina. Azas organisasi. Pasal 2, Komunitas Kuda Seberani adalah organisasi yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 3, struktur organisasi. Pasal 1, tugas dan wewenang. A. Pembina disebut Dewan Pembina. Melakukan pembinaan organisasi meliputi antara lain agar program dan kegiatan organisasi sesuai AD/ART, agar organisasi mempunyai wawasan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pengembangan ilmu pengetahuan kemasyarakatan
berbangsa, dan bernegara. B. Penasehat disebut Dewan Penasehat, melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada seluruh anggota pengurus dalam hal menjaga situasi dan kondisi persatuan dan kesatuan, serta memotivasi organisasi seluruh anggota dan pengurus. C. Pengawas disebut Dewan Pengawas, melakukan pengawasan, memberikan nasihat kepada seluruh anggota dan pengurus dalam hal menjalankan kepengurusan organisasi dan menjamin prinsip-prinsip organisasi antara lain. Mengawasi kinerja pengurus dalam menjalankan organisasi, memberikan pendampingan kepada pengurus, memberikan pembinaan kepada pengurus dalam menjalankan organisasi, mempunyai wewenang dan mengusulkan serta merekomendasi untuk periode selanjutnya. Menyampaikan hasil kinerja pada musyawarah besar. Pasal 2. A. Ketua mengarahkan program dan kegiatan operasional organisasi, membina keutuhan organisasi dan mendorong kemajuan organisasi melalui jalinan kerjasama dan komunikasi antar anggota, membangun citra organisasi, mengusahakan peluang penghimpunan dana yang sah, meningkatkan peran serta organisasi dalam pemecahan masalah yang terkait dengan organisasi dan profesi. B. Sekretaris membantu ketua dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan operasional organisasi, membina hubungan dengan pihak luar, baik swasta maupun pemerintah, dalam kaitannya kerjasama dalam membangun citra organisasi, mengendalikan operasional administrasi internal dan eksternal. C. Bendahara menghimpun iuran anggota dan dana lain-lain dari sumber yang sah, mengalokasikan dana atas dasar program kerja dan kegiatan, menata bukukan dana organisasi, menyusun laporan keuangan sebagai bahan laporan dan evaluasi. Bab 4. Anggaran rumah tangga. Pasal 1. Keanggotaan menjadi anggota komunitas Kuda Sembrani KKS adalah penggemar catur, kaple, seni musik, dan rekreasi secara sukarela yang disetujui oleh Dewan Pengurus ini dengan diberikan kelengkapan seragam, baju, dan dilatih. Dia disahkan oleh Dewan Pembina, lebih lanjut diatur dalam peraturan organisasi. Pasal 2. Masa berakhirnya keanggotaan dapat berakhir apabila tidak aktif berkegiatan organisasi sekurang-kurangnya 1 tahun atau mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara lisan atau tertulis. Dapat diberhentikan karena melanggar ADART, peraturan organisasi maupun tata tertib organisasi dan hal-hal yang menyimpang. Hal tersebut harus mendapat persetujuan dari Dewan Musyawarah. Pasal 3. Hak dan kewajiban anggota. Hak anggota. Setiap anggota yang masih aktif menjadi anggota komunitas Kuda Sembrani KKS berhak untuk memperoleh KTA, atribut komunitas Kuda Sembrani atau KKS, berhak mendapatkan seragam baju, stiker, syarat sah dan bertanggung jawab, berhak menyampaikan usulan baik secara lisan maupun tertulis, berhak memilih dan dipilih sebagai Dewan Pengurus dan kegiatan berorganisasi, berhak mendapatkan advis dan bantuan moral maupun material bila mana ada kesulitan dan atau permasalahan yang timbul. Pasal 4. Kewajiban anggota. Setiap anggota yang telah menjadi anggota komunitas Kuda Sembrani KKS berkewajiban untuk
menjaga nama baik organisasi komunitas kuda sembrani KKS dimanapun berada, mentaati ADART, peraturan organisasi dan tata tertib organisasi, berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh KKS, kumpul yang diselenggarakan organisasi baik melalui rapat menyambut hari-hari besar, menemani tamu organisasi, kecuali barang yang bersifat tidak bisa dihindari, touring, rekreasi, keluar kota, silaturahmi, serta membayar iuran. Bab 5. Sanksi organisasi. Pasal 1. Peringatan. Sanksi organisasi diberikan kepada anggota yang melanggar ADART, peraturan tata tertib yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap organisasi dengan terlebih dahulu dimusyawarahkan dalam rapat pengurus untuk menentukan sanksi yang diberikan dan atau mencarikan solusi yang terbaik untuk semua pihak. Sanksi kedua, yang diberikan berdasarkan pelanggaran atau kesalahan yang telah dilakukan oleh anggota melalui beberapa tahap. 1. Peringatan lisan diberikan bila mana anggota telah melanggar atau melakukan kesalahan ringan. 2. Peringatan tulisan surat pernyataan SP diberikan bila mana anggota telah melanggar atau melakukan kesalahan sedang. 3. Surat keputusan pemecatan dikeluarkan sanksi organisasi diberikan kepada anggota yang telah mendapat peringatan lisan 3 kali atau sudah mendapat surat pernyataan 3 kali melakukan kesalahan yang dianggap berat dan berdampak sangat buruk citra organisasi. Pasal 2. Larangan dan pelanggaran. Anggota komunitas kuda sembrani dilarang memakai, menjual atau mengedarkan narkotika, psikotropika atau obat-obat terlarang lainnya. Dilarang mabuk-mabukan, minuman keras dalam kegiatan organisasi. Melanggar dan tidak mentaati peraturan, tidak memenuhi ADART, tidak memenuhi instruksi atau keputusan pengurus. Bertindak mencemarkan dan atau merusak nama baik organisasi atau mengakibatkan terjadinya permusuhan. Dilarang bertindak anarkis. Bab 6. Pelaksanaan dan tata tertib musyawarah anggota. Pasal 1. Pelaksanaan musyawarah besar anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi sebagai berikut. A. Harus diselenggarakan oleh pengurus inti periode berjalan paling sedikit 2 tahun sekali dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 50% anggota kuda sembrani. B. Dalam kegiatan luar biasa, dalam keadaan luar biasa, musyawarah besar dapat menyelenggarakan menyimpang dari butir A tersebut di atas atau atas permintaan 2/3 jumlah suara anggota aktif karena suatu hal. Pasal 2. Agenda musyawarah besar anggota disiapkan oleh pengurus inti dengan mendapatkan masukan input dari anggota organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Bab 7. Pemilihan masa bakti dan pergantian pengurus. Pasal 1. Ketua dipilih dan disahkan berdasarkan putusan dalam musyawarah besar anggota. Kedua, ketua berkewajiban menjalankan program kerja yang sudah diputuskan. 3. Ketua berkewajiban menjalankan roda organisasi secara baik dan bertanggung jawab. 4. Ketua mempunyai hak prerogatif menyangkut dalam keputusan organisasi. 5. Ketua bertanggung jawab kepada anggota dan seluruh kegiatan dalam melaksanakan musyawarah besar. Pasal 2. Pengurus inti. Pengurus inti diambil dari anggota yang masih aktif di organisasi. Pengurus inti terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan lainnya yang dianggap perlu. Pasal 3. Pergantian dan pemberhentian pengurus inti dilakukan apabila
Satu, masa bakti telah berakhir karena meninggal dunia, karena menderita sakit permanen atau mengganti secara tertulis, tidak melaksanakan dan tidak tanggung jawab dalam tugasnya sehingga organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, telah melanggar ADART. Yang terakhir, telah keluar atau pindah tempat tinggal di luar kota sehingga tidak aktif dalam keanggotaan. Bab 8. Lambang dan logo. Pasal 1. Lambang organisasi kuda sembrani berupa kepala kuda di dalam lingkaran yang bertulisan Komunitas Kuda Sembrani Berwarna Putih dan Hitam. Lambang yang disebut dalam pasal 1 sebagian yang tidak terpisah dari ADART. Pasal 2. Perubahan anggaran rumah tangga dan segala perubahan dalam anggaran rumah tangga ini hanya dapat dilakukan melalui musyawarah besar anggota dan dinyatakan sah apabila disetujui 2/3 suara peserta musyawarah besar tersebut. Pasal 3. Peraturan tambahan dan pengesahan segala perubahan dalam aturan rumah tangga ini diatur sebagaimana mestinya dan dalam tambahan disahkan dalam musyawarah anggota. Bab 9. Penutup. Anggaran rumah tangga ini terdiri dari bab 1 sampai dengan bab 3 tentang anggaran dasar dan bab 4 sampai dengan bab 9 tentang anggaran rumah tangga, serta titik garis menyangkut beberapa pasal-pasal yang terkait yang dinyatakan sah dalam musyawarah besar Komunitas Kuda Sembrani terhitung mulai tanggal 30 September 2022. Segala hal yang belum diatur dalam ADART ini dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan tersebut dan diselenggarakan sesuai hasil musyawarah besar dalam ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 30 September 2022. Musyawarah besar anggota Kuda Sembrani, pimpinan Dirjen Polisi Purnawirawan Dr. Agus H. Andayano, Ketua Ahmad Fuad. Pembacaan selesai. Pembacaan fakta integritas dan konsistensi ditirukan oleh semua peserta upacara. Pembacaan fakta integritas dan konsistensi siap dibacakan. Laksanakan. Fakta integritas dan konsistensi. Kami selaku komunitas catur Kuda Sembrani dengan ini menyatakan sebagai berikut. Satu. Sebagai anggota wajib patuh dan taat terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dua. Mengetahui dan memahami bahwa komunitas catur Kuda Sembrani adalah merupakan wajah kebersamaan untuk persaudaraan dan kekerabatan. Tiga. Setiap anggota Kuda Sembrani wajib menjunjung tinggi martabat dan kehormatan sebagai warga negara Indonesia dan warga Kuda Sembrani. Empat. Wajib senantiasa membela dan mempertahankan Kuda Sembrani sebagai suatu komunitas keluarga.
5. Setiap anggota Kuda Sembrani wajib turut serta membangun kebersamaan dan kesetiakawanan tanpa membeda-bedakan status sosial anggota dengan semangat satu untuk semua dan semua untuk satu. Secara proaktif, komunikatif sesama anggota komunitas catur kuda Sembrani bisa menjaga etika dan sopan santun. 7. Sanggup untuk tidak melakukan pelanggaran etika yang sudah ditentukan berdasarkan musyawarah. 8. Komitmen dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. 9. Apabila pernyataan kami tersebut dilanggar, maka kami bersedia untuk diproses dan dikeluarkan dari komunitas. Demikian fakta integritas dan konsistensi ini kami buat dan ditandatangani sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun. Dibuat di Puri Jenggolo pada tanggal 4 Oktober 2022. Pembacaan telah selesai. Kembali ke tempat. Komunitas Kuda Sembrani antara lain sebagai berikut. Pembina Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Andayono. Ketua Bapak Ahmad Fuad. Penasehat 1 Bapak Tunggul Purnomo. 2 Bapak Bambang Harsono. 3 Bapak Adi Nurtantio dari Percasi. Pengawas Bapak Kombes Pol Purnawirawan Haji Muhammad Sururi. 2 Bapak Husein dari Percasi. 3 Bapak Bambang Purnomo. Sekretaris 1 Bapak AKBP Purnawirawan Haryono. 2 Bapak Adi Purwanto. Bendahara Bapak Usdimanto. Seksi Humas 1 Bapak Bambang Sutrisno. 2 Bapak Bambang Sodri. Seksi Sosial 1 Bapak Yulianto. 2 Bapak Sutrisno. 3 Bapak Suleha. Seksi Seni Budaya 1 Bapak Supriyono. 2 Bapak Triwanggono. 3 Bapak Pilih. Seksi Transportasi dan Sarpras 1 Bapak Toto. 2 Bapak Waluyo. Seksi Binrohtal Bapak Kombes Pol Purnawirawan Haji Muhammad Sururi. Seksi Dokumentasi dan Fotografi Bapak Didi E. Kuncoro. Demikian pembacaan selesai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami mengaturkan terima kasih yang terhormat Bapak Tunggul Perso Rabu. Beliau sehari-hari adalah sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Temanggung. Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Fuad,
dan seluruh perangkat dari mulai sekretaris, bendahara dan saksi-saksi semua. Yang saya hormati ibu-ibu, saya lihat hari ini wajahnya seger-seger, seneng-seneng. Ada perubahan sebenarnya. Tapi itu penting bahwa kalau kita itu sehat, kita akan semangat. Yang kami hormati untuk semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah untuk lingkup kecil yang namanya komunitas Muda Sembrani. Ini bersejarah karena pertama kali kita deklarasikan dan kita membacakan konsensus atau fakta integritas. Tadi sudah panjang diungkapkan di dalam ADART. Jadi masing-masing kalau menyimak dengan jelas, saya rasa rohnya itu sudah tahu. Biasanya tidak bisa sambutan terlalu panjang gak enak untuk ibu. Terlalu pendek juga gak ini. Kita sambutan terlalu lama ya gak enak. Kecepatan belum maksud ini ya enak. Ini saya santai saja, jadi biar tidak tegang. Oleh karena itu saya akan sedan-sedan saja. Ada istilahnya ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Mari kita sedikit kembali ke belakang. Kenapa adanya komunitas Muda Sembrani? Sejak saya kembali dari keliling kemana-mana dinas, saya terpikir untuk pulang kampung, sehingga saya pulang kampung di sini. Tapi golek konco ini susah, cari teman tuh susah, yang terutama yang satu ideologi. Kebetulan saya main di tempatnya paman saya namanya Pak Usdimanto. Saya lihat ada papan catur di situ. Datanya Pak Us pintar catur. Mboten. Bisa kan ya? Mboten pintar. Nah, sopan sing catur nih. Nggih rencang-rencang. Jajal dudangke siji wong tak tes. Kalau wis 30 tahun ora catur. Ini fakta. Bagus. Sudah lah ditelepon yang namanya Ndoro Toto. Pak Toto diundang dari Parahan. Saya udah bilang Pak Toto, saya ini sudah lama sekali tidak pernah catur, mungkin 30 tahun lebih. Catur lah ceritanya. Saya kaget, beliau kaget. Kenapa aku kalah ya 3-0 Pak Toto. Nah inilah akhirnya terus aku bilang Pak Toto boleh lagi konsolnya beres kira-kira boboti mode terus ketemulah rame-rame. Ini awalnya. Ternyata perjalanan waktu ini kita hidup sebagai makhluk sosial ini tidak bisa hidup sendiri. Ini satu kunci bahwa kita tidak akan bisa hidup sendirian. Makanya kalau saya di rumah ibu pergi tak telepon terus dan balik. Gak bisa saya ditinggal ini. Bahkan makan sendiri saja saya tidak bisa. Makanya kebenaran aku makan durian rame-rame do bodong-bodong itu. Kalau sampai sing keperinget lepas baju kanan kiri ini Pak Pur itu rosok betul. Kemudian saya pelajari lagi ternyata antara pecatur itu ada rasa apa ya, rasa pertemanan, rasa yang tulus, rasa yang ikhlas untuk persahabatan, persaudaraan. Sehingga saya
menampung istilahnya, memfasilitasi bapak-bapak ini supaya ada wadahnya, sehingga dibentuklah yang namanya komunitas Kuda Sembrani. Dalam perjalanan komunitas Kuda Sembrani ini juga perlu ada penyempurnaan supaya kita benar-benar seperti yang dijelaskan di ADART tadi adalah rohnya semuanya daripada komunitas Kuda Sembrani adalah untuk membangun sebuah kekeluargaan, kekerabatan yang kebetulan sesama punya hobi yang sama. Oleh karena itu saya mohon kepada bapak-bapak, ini bukan hanya untuk bapaknya. Kekeluargaan ini adalah untuk ibunya, bahkan untuk anak-anak kita. Jadi sekarang ini kita sudah menjadi satu keluarga yang kita deklarasikan secara tulus, secara ikhlas, tidak ada kepentingan lain. Jadi disampaikan kepada, terutama kepada Pak Tunggul, bahwa komunitas ini murni untuk kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan serta untuk kekeluargaan. Tidak ada embel-embel lain untuk kepentingan politik dan sebagainya, tidak ada. Oleh karena itu, mari kita resapi, kita sadari kalau yang namanya kita sudah keluarga. Oleh karena itu, seperti yang di dalam kita deklarasikan dan sudah dibacakan oleh Pak Fuad tadi, kita ini satu untuk semua, semua untuk satu. Jadi nak satu loro yo, kita harus merasakan loro kabeh, nak satu seneng kabeh. Dan kegiatan ini tidak hanya terbatas kepada catur. Catur itu hanya apa? Hanya sarana, pintu masuknya. Tapi di dalamnya itu lebih dari itu. Makanya kalau nanti ada hajatan, ada apa semuanya, kita ini sebabnya bisa guyub, rukun, gotong royong, semua. Oleh karena itu kita sangat selektif memang. Saya minta kepada Pak Fuad, kepada pengurus itu selektif dalam memilih anggota. Banyak belum tentu bagus. Kita yang butuhkan di sini adalah orang-orang yang punya integritas, orang yang betul-betul yang kita sama-sama mari kita membangun ini sebuah kekuatan keluarga internal kita. Oleh karena itu saya minta kita akan bisa kuat di mata orang atau internal kalau kita mempunyai jiwa loyalitas. Loyalitas itu adalah kesetiaan dan kepatuhan serta ketaatan kepada organisasi. Jadi kalau yang tidak loyal dan sebagainya itu diragukan integritasnya. Kemudian supaya kita menjadi kuat, kita harus solid, harus kompak, harus merasa tidak ada mau beda-bedakan lagi. Ini katakanlah lainnya saya hanya apa, tidak ada. Kalau kita sudah sepakat untuk menerima anggota itu sama, itu adalah sebuah keluarga yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, yang harus kita bina. Jadi soliditas yang kedua itu penting. Kemudian sebagai sebuah anggota sebuah lembaga, yang ketiga, saya minta masing-masing tumbuhkan yang namanya jiwa kebanggaan dan kehormatan atau pride. Masing-masing harus punya pride, punya kebanggaan. Saya bangga menjadi anggota komunitas Kuda Sembrani. Saya terhormat, saya merasa terhormat bisa bergabung menjadi sama-sama teman-teman ini sebagai keluarga. Ini yang saya
kehendaki, sehingga tidak ada lagi di dalam itu ribut, nggak ada. Saya tidak suka konflik. Setelah pensiun itu nggak mau ada konflik, ada apa. Mari kita bangun kebersamaan sama-sama. Kemudian berkaitan dengan status atau bagaimana untuk menjadi anggota, monggo silakan diatur bahwa ini bukan harga mati, mau tambah lagi monggo silakan diatur Pak Buat nanti siapa yang akan menjadi anggota baru. Tapi saya minta mereka juga dilakukan seperti ini, harus membacakan fakta integritas. Makanya kumpulkan kalau sudah 10 atau apa dilantik, saya serahkan kepada Pak Buat soal teknisnya. Mau 20 dilantik monggo. Terus saya minta terdata dan membuat fakta integritas. Fakta integritas itu ditandatangani, simpan. Sehingga kalau dia ingkar janji, ini ada barang buktinya. Terus berkaitan dengan masalah iuran, memang dalam ADART-nya itu mengadopsi ADART secara umum, kelembagaan atau organisasi kemasyarakatan. Saya tidak sebagai pribadi, saya tidak mewajibkan untuk iuran, tapi kita jalani apa yang ada. Kalau saya punya rezeki, ya saya untuk komunitas ini saya serahkan kepada secara profesional aja kepada bendahara. Bapak-bapak punya 100 atau berapa, kasih nggak apa-apa. Tapi karena ini sudah dideklarasikan, ini harga diri juga buat saya. Kalau kasnya kosong, harus diisi hari ini. Saya akan memulai mengisi link, tidak tak umumkan kira-kira seberapa besar itu tidak saya umumkan. Tapi saya salah satu tanggung jawab dan saya punya integritas untuk organisasi ini. Yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Ini menyangkut masalah iuran, jadi untuk kumpul kon iuran tidak. Jenengan bisa ngancani aku masa, alhamdulillah buat saya. Aku sudah mulai melanggar. Kemudian yang berkaitan dengan sanksi. Ini sekali lagi sanksi ini penting. Oleh karena itu tolong nanti Dewan Pengawas dan pengurus bagaimana cara memberikan sanksi agar mereka itu jerah. Kita tidak butuh dia dihukum, tidak. Saya hanya ingin dia sadar bahwa dia itu salah dan tidak mengulangi. Itu aja, jangan sedikit-sedikit dihukum, sedikit-sedikit. Manusia itu tidak ada yang selamanya benar. Bukan kata-kata saya. Siapapun sepanjang dia masih manusia, tidak ada yang selamanya benar. Apa Dino benar, kekasih somati benar, nggak ada. Tidak ada, percaya saya. Dan juga tidak ada manusia yang selamanya salah. Wah, Dino salah, ini salah, ini salah. Tidak. Oleh karena itu kita agak sedikit namanya ini juga organisasi kita, kalau ada yang salah dan sebagainya ingatkan dan sebagainya. Kecuali memang sudah angel kandangane, lalu monggo masih diperlukan atau tidak orang itu monggo. Ini soal sanksi, tapi saya minta istilahnya sekarang boleh salah, sekarang boleh dikasih teguran, tapi kalau 6 bulan kemudian dia menjalani perilaku yang baik, hapuskan, jangan terus tercatat terus seolah-olah dosa tidak berampun, jangan. Jadi dia putih lagi. Ini pembinaan kita, ini mohon nanti pengawas dan Pak Buat, kalau ada yang salah boleh dikasih peringatan atau teguran tertulis boleh, gitu. Tapi kalau dalam sekian bulan ternyata penilaian Bapak itu bagus, harus dicabut.
sehingga dia menjadi putih kembali. Ini yang berkaitan dengan masalah sanksi. Kemudian kegiatan lain. Jangan dikira saya itu tidak suka klinong-klinong, suka. Tidak senang cuci mata, suka. Tidak senang kuliner, suka. Cuma yang tertib, yang teratur, mari kita bangun kebersamaan ini makanya. Jujur saya memilih pulang kampung itu ya karena saya memang lahir di sini, lahir di Temanggung, rumah saya di Manggong, Gundang Manggong. Jadi saya tahu orang-orang Manggong ini. Dilalah saja saya kok sekolah dulu soal lewat ini, lihat ini yang namanya bekas patar itu dulu. Wah, gak usah timbangin atuh-atuh. Dengan bego saja. Karena pengalaman teman saya itu satu orang Batak, satu orang Manado. Bingung dia kok pada mau cuti tahunan, mau ke Manado, mau ke Batak, ribut aja itu saja. Beda budaya. Saya dijodohkan sama Pak Us. Pak Us itu paman saya, pamannya dia juga. Bahkan dilihat ini ya wis aku nganut baiknya saya. Kemudian di saat-saat terakhir seperti ini Bapak-bapak, mari kita bangun, kita manage, kita pelihara kesehatan kita. Saya itu memang setiap mau ulang tahun ini mesti H-3, H+3 kayak lebaran itu. Wah itu mesti kacau. Masuk angin, sing serak. Ini loh mari-mari sampai dikasih obat apa sama Fuad, mari diantarkan ini ke rumah ini. Gak tahu kalau Pak Fuad dikasih itu, oh kalau suami saya sekali pecer, aku mau perang. Buat apa obatnya itu Pak Fuad namanya itu dibilang, oh lem baja. Aku pikir, waduh lem baja, lem plastik aja berat lagi lem baja. Di saat-saat terakhir ini saya juga mohon kepada ibu-ibunya, terutama ini untuk ibu-ibunya, tolong untuk bisa sedikit sabar. Bahwa bapak-bapaknya itu sudah sepuh-sepuh, kekuatannya harus menurun. Wes ora nendang meneh, nah bola lagi karena nendang gol kurang gol. Jadi saya minta sama ibunya sing sabar. Kekuatannya menurun, tenaganya menurun, daya ingatnya menurun, keterampilannya menurun, bapak-bapaknya. Yang naik apa? Ada yang naik bapak-bapaknya. Budreknya. Sedikit-sedikit marah bapak-bapaknya. Kopinya dingin aja marah. Kenapa kopinya dingin? Ya, lucu. Jadi ibunya itu sabar, tak minta bapaknya ini dirawat. Di saat-saat akhir ini saya rasa tidak ada lah, jangan ada kecurigaan untuk kita. Tidak ada, kita tidak akan berdusta, tidak akan kita mendusta ibunya. Kita ini saya amati, saya seleksi satu persatu, saya lihat dari tatapan matanya bapak-bapak itu semua yang bapak-bapak kuda seberani ini adalah termasuk bapak-bapak yang sayang istri, bapak-bapak yang bisa membahagiakan istri. Pak Bambang Suan itu Pak, bisa membahagiakan istri. Katanya Pak Ruril bisa membahagiakan istri itu masuk surga. Oh aku abis dino kurang ngopol itu membahagiakan istri itu. Ngasih serak gitu. Dan cintailah istri kita. Saya ingin bapak-bapak ini pesan saya, juga untuk saya. Jadilah
suami yang baik. Kadang-kadang sing tua ini malah genyengan. Jadilah suami yang baik, bisa menyenangkan istrinya. Jadilah ayah yang baik, seorang bapak yang baik untuk anaknya. Kemudian jadilah imam yang baik. Jadi kalau menyangkut menjadi suami yang baik itu bagaimana kita bisa mengatur, memanage, menyangkut kesetiaan. Ini perlu yang namanya teori manajerial. Kalau kita ingin istilahnya menjadi bapak yang baik, bisa dicontoh anak-anaknya dan menjadi pemimpin yang baik, belajarlah tentang leadership, kepemimpinan. Hanya itu. Nah ini saya yakin bapak-bapak ada dan tinggal dipertahankan, guyub, rukun, dan ini mulai hari ini kita adalah keluarga. Mudah-mudahan dengan dilantiknya ini kita punya manfaat untuk kita semuanya, untuk diri kita saja, punya manfaat untuk kita dan keluarga dan komunitas ini, dan syukur-syukur kita juga bermanfaat untuk orang lain. Ini lebih bagus. Nanti pelan-pelan kita bagaimana kita ini mulai dilirik, mulai disukai, mulai dibidik oleh orang tua. Makanya saya minta tadi kita bangun kekuatan untuk komunitas Muda Sembrani. Saya ucapkan selamat kepada bapak-bapak yang sudah dipercaya, dilantik untuk menjadi pengurus, termasuk Pak Tunggul Kerso jadi duduk sebagai penasihat. Tolong dinasihati semua aja, termasuk Pak Buat apa itu. Kalau kira-kira baru nanti lapor ibunya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat, mudah-mudahan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya akhiri Irian Burung Cindrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Siap. Hadirin dimohon berdiri untuk bersama-sama
Pemimpin upacara deklarasi dan pengukuhan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Pada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Irjen Purnawirawan Haji Andayono selaku pembina paguyuban atau organisasi Kuda Sembrani, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk li ta'arufu, saling kenal mengenal. Jadi kalau kita lihat papan catur, ada raja, ada seter, ada trucuk, ada kuda, ada betek, dan ada pion. Itu ibaratnya kehidupan kita yang memang beraneka ragam, yang punya tugas masing-masing. Dan di situ pun sudah dibedakan bahwa catur itu ada hitam dan putih. Jadi saya menemukan tadi sini karena minat catur itu hitam dan putih. Belum pernah saya lihat catur kok merah sama hijau, tidak ada. Karena kalau merah sama hijau nanti PDI sama P3 berantem. Jadi hitam dan putih itu juga melambangkan kehidupan kita. Insya Allah, walaupun kita beraneka ragam, insya Allah kalau kita selalu menjalankan hal yang baik dilambangkan putih. Kalau yang melakukan kejahatan dilambangkan hitam, insya Allah kita akan selalu mendapat rahmat dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan tadi disampaikan juga oleh Bapak Pembina bahwa kita ini adalah satu keluarga, ya, jamiah. Makanya dalam Al-Quran juga disampaikan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi kita ini dikatakan orang-orang yang beriman. Ya mungkin yang beriman itu ya semua orang yang beragama itu beriman. Jadi kita itu demi masa kita ini orang-orang yang merugi. Tapi insya Allah kalau warga Catur Kuda Sembrani tidak, karena saya tahu sendiri waktu saya ikut di sini giliran dengar ada dur langsung berbenah, ayo sholat dulu. Itu termasuk betul-betul adalah tidak orang yang merugi. Tapi nek catur harus berumah dan mari saya catur terus, itu merugi kita insya Allah. Tapi karena Pak Pembina sudah menegaskan, ya tadi disampaikan wa tawassaw bil haq, berwasiat atau mengajak kepada yang hak, meninggalkan yang batil, dan mengajak kepada kesabaran. Makanya naik kalah catur orang memang bersemut kaya petang ngising. Gitu. Nah itu namanya tidak sabar. Jadi kalau Pak Haryono kalah sama Bapak Andayono, orang balik terus yang disenang-senang ini ibu Pak itu orang bener. Mau Mas Bapak tinggi piring kalah catur. Saya rasa itu hanya suatu sarana hiburan saja. Semoga kekeluargaan kita ini juga akan menjadi, insya Allah siapapun kita yang ada di sini itu bukan hanya berkeluarga di dunia, tapi insya Allah nanti di akhirat sama-sama kita mendapat surganya Allah. Amin. Amin. Kemudian dalam keluarga tadi di ADRT juga harus sampaikan dalam kesempatan ini juga yang bersamaan dengan ulang tahunnya Bapak Andayono, saya pribadi mengucapkan selamat ulang tahun Pak Sugeng Ambal Warso, nek cara Pak Camat ngoten niku, ini nek pidato dong bingung. Jadi Sugeng Ambal Warso, mugi-mugi dengan ulang tahunnya Bapak, insya Allah semuanya akan bertambah sabar, bertambah iman, bertambah rezeki, bertambah leloman. Leloman itu harus didoakan, karena namanya orang amal jariah harus dilatih. Contohnya saya dulu melatih di masjid saya, tidak ada kotak amal. Begitu saya pulang waktu itu Kapolsek sendiri di Bali, ayo kita bikin kotak amal, karena beramal itu belajar. Pertama godin 100 klinting, sesuk ruang koncone nak klinting ganti 1000 mak resep. 1000 dilirik koncone, ya boleh agak riak sedikit tidak apa, karena itu namanya sifatnya kita siar supaya diikuti yang lain. Ya jadi watawasow bil sabr, watawasow bil haq tadi, amar ma'ruf dan nahi munkar.
Makanya dengan ulang tahunnya Bapak Tiono, semoga semuanya tambah, termasuk kita yang sini juga tambah. Hanya satu yang tidak boleh tambah Bapak Ibu, bapaknya jangan tambah istri. Kalau nanti yang masih angel ya nanti saya kasihkan nama. Kalau misalnya contohnya yang angel Pak Pur, nanti nama belakangnya tak tambahin nama Pak Aji Purwanto BTN ATN. Panjangannya adalah bocah tua nakal dan angel tuturannya. Jadi jangan sampai kena istilah itu. Tapi saya yakin di bawah binaan Bapak Handayono insya Allah kita semua tidak akan seperti itu. Jadi kita tetap menjalankan sesuai ADART, karena saya tadi simak ADART-nya itu semua yang bagus, tidak ada yang jelek, kecuali ada larangan-larangan yang memang tidak boleh kita laksanakan. Insya Allah kalau yang di sini Pak Jenderal buatan enter sing tukang minum paling banter minum kopi. Kali darping aneh Pak Pur niku nek pun ping wajan masyaallah. Alhamdulillah remensang. Lalu nanti kalau minta siapin tolong toples. Nah, itu aja Pak, mungkin sekali lagi mari kita bermusyawarah kepada Allah, berdoa semoga organisasi kita itu mendapat rahmat dari Allah. Dan insya Allah kita menjadi keluarga kita ini bukan hanya di dunia tapi nanti sampai di yaumil akhir. Amin. Mari saya pimpin doa ini saya menggunakan secara Islam. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal husni. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadharana wa tawsana tamsaran ya Allah ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Allah, pada siang ini kami bermusyawarah untuk tundukkan kepala, memohon doa kepadamu ya Allah. Kami bersyukur atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami. Dan hanya kepadamu lah kami bertobat. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, mohon limpahkanlah rezeki umur, rezeki kesehatan, dan rezeki yang lain yang bermanfaat bagi kami dan keluarga kami serta masyarakat sekitar, selebihnya kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Ya Allah, ya Muhazzar bil khuluq, Engkau adalah maha perubah hati manusia. Untuk itu ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang penuh iman, hati yang penuh takwa kepadamu, sehingga kami dalam organisasi ini bisa selalu rukun, bisa saling menasihati, bisa saling mendukung dan mengayomi antara satu sama lain. Ya Allah, dalam kesempatan ini juga ya Allah, ya Rabbal Alamin ya Allah, warzuqna fi umurana warzuqna fi hadatina. Ya Allah, jadikanlah yang ulang tahun juga hari ini diberikan umur yang panjang, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang insya Allah akan kita tiru dan kita contoh sebagaimana yang tertuang dalam diri Rasulullah. Dalam diri Rasulullah selalu tambah contoh yang baik atau uswatun hasanah. Allahumma barik lana fima umurana wa kamil lana umurana. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kami keluarga yang sakinah yang baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa qina bi qauli la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi doa kita, semoga dijawab oleh Allah. Kurang lebih